Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan untuk kita semuanya yang di pagi hari ini kita semuanya bisa hadir dan berkumpul bersama-sama di tengah tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Insyaallah kita pulang dari majlis ini kita membawa keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa ini semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Fas'aadah manuta kullaha biqtifahum bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Sesungguhnya keberuntungan itu tergantung dengan peneladanan kita kepada orang-orang yang saleh. Maka sungguh beruntung mereka yang memandang orang yang saleh atau mereka yang memandang orang yang saleh. Dikatakan dalam sebuah athar, inna akhira hadhil ummah la yasluhu illa bima saluha bihi awaluha. Sesungguhnya umat di generasi yang terakhir ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan perkara-perkara yang telah menjadikan baik umat-umat daripada generasi yang awal dulu. Kalau zaman sekarang banyak orang yang bertanya, kita mau ikut ulama yang bagaimana? Kita mau mengikuti Habib yang bagaimana? Maka majlis ini adalah jawabannya. Kalau Anda mau mengikuti, mau mencari seorang guru, maka pilihlah guru seperti yang diteladankan jalannya oleh Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Bagaimana tadi kita dengarkan riwayat hidup beliau, inilah cerminan daripada jalan hidup anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meneladani kakeknya. Wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Inilah amal yang tulus, enggak ada tendensi apa-apa. Ilmu, akhlak, dan berbanyak wirid-wirid dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Bagaimana tadi kita dengarkan manaqib Al-Habib Alawi, luar biasa. Kami juga pernah mendengarkan kisah bahwasanya dulu Al-Habib Alawi bin Segaf ketika menyaksikan banyak pekerja yang ada di kota Pasuruan itu, ketika kerja auratnya terbuka. Maka beliau bukan datang kemudian bawa dalil, ini haram, enggak cuma begitu. Beliau datang bawa solusi. Beliau datang, beliau kasih celana yang menutup aurat. Kemudian setelah itu beliau nasihatin, kalau kamu kepengen rezeki kamu berkah, kerjanya pakai ini. Anda bisa bayangkan itu. Ini orang yang dakwah dengan sesungguhnya semacam ini. Dakwah itu bukan apa yang kita terima, tapi apa yang kita berikan untuk umat. Itu yang hakikatnya dakwah. Dan ini sudah diteladankan oleh Habib Alawi bin Segaf As-Segaf. Oleh karena itu pilihan kita, kalau kita bisa menjadi orang yang meneladani beliau, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Namun apabila kita tidak bisa meneladani beliau secara ideal, jadilah kita orang yang mencintai dan berusaha untuk mengikuti beliau sebisa mungkin. Karena orang yang mencintai dan berusaha untuk mengikuti beliau, maka dia juga termasuk tergolong menjadi orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Memang kalau mengikuti beliau secara ideal itu susah, tapi dengan kita mencintai dan meneladani sebisa kita, maka di situ kita akan mendapatkan keberkahan. Kita bisa lihat dengan kita hadir di tempat ini, kita telah menunjukkan cinta kita kepada beliau. Tinggal sampai di rumah nanti, bawa teladan Habib Alwi ke rumah kita. Hidupkan rumah-rumah kita dengan mengenal orang-orang yang soleh, dengan melazimi amalnya orang-orang yang soleh. Jadilah kita bukan hanya kita mengikuti jalannya Habib Alwi, dan kita insya Allah juga menjadi orang yang menghidupkan daripada jalannya Habib Alwi. Mereka orang-orang soleh, aulia Allah wassalihin, mereka semuanya adalah orang yang pandai membalas budi. Mereka adalah orang yang pandai membalas kebaikan. Kalau kita saat ini kita berjuang
untuk memperjuangkan apa yang telah Habib Alwi perjuangkan selama hidup beliau, kita ikut memperjuangkan itu, maka demi Allah Habib Ali akan jauh memperjuangkan kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti insya Allah. Mereka orang ahlul wafa, mereka orang-orang yang pandai membalas kebaikan, mereka nggak akan melupakan pecintanya. Awama alim tabi annana ahlul wafa wa muhibbina mazala tahta liwana. Orang-orang soleh itu, siapa yang mencintai mereka, maka selalu di bawah bendera mereka. Jadi kalau kita ini sekarang berjuang menghidupkan jalannya orang-orang yang soleh, berjuang kita mengajarkan apa yang pernah diajarkan sama Habib Alwi, berjuang meneruskan perjuangannya Habib Alwi, maka insya Allah Habib Alwi akan lebih berjuang lagi demi kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Satu kisah sebagai penutup, kisah ini merupakan hadis yang pernah disampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi SAW bercerita bahwasanya ada seorang alim dari generasi yang terdahulu, ketika dia di suatu perjalanan sampai di padang pasir, maka bekal minumannya itu habis. Kemudian setelah itu yang namanya kehabisan bekal di padang pasir itu udah nggak ada solusi. Loh, kita kehabisan bekal, sekarang bawa uang mau cari apapun juga di jalan banyak. Ini kehabisan bekal di padang pasir, mau cari warung nggak ada warung, mau cari mata air nggak jelas di mana. Dalam keadaan dia meneruskan perjalanan, akhirnya semakin kehausan, sampai sudah tetes darah terakhir mungkin. Udah nafas penghabisan, nggak lama lewat seorang preman. Nah, preman itu ketika itu dia membawa minuman. Preman ini lewat, kemudian preman ini lihat, ini kalau minuman saya kasih ke orang alim ini, orang alimnya hidup, saya yang nggak hidup, saya mati. Tapi kalau ini minuman saya minum, saya hidup, orang alimnya mati. Akhirnya preman ini berpikir, Anda bisa bayangkan ya, premannya zaman dahulu aja itu mesti hormat sama para ulama. Itu premannya zaman dulu itu mesti hormat sama para ulama. Bagaimana sekarang ini banyak orang yang ngakunya berpendidikan tapi lisannya kotor, suka mencaci maki para ulama yang nggak sepaham dengan dirinya. Ini preman nih, zaman dulu nih premannya, ketika lihat ini ada ulama kondisinya terdesak ini, akhirnya ya udah dah, ini ulama kalau hidupnya untuk amal saleh, aku kalau hidupnya nambah maksiat, lebih bagus air saya kasihkan ke dia. Akhirnya airnya dikasihkan ke orang alim tadi, orang alimnya terima, orang alim tuh nggak tahu kalau preman tuh nggak bawa bekal lagi mungkin, premannya jalan dan akhirnya mati kehausan dan orang alimnya hidup. Akhirnya tetap berdakwah, tetap mengajarkan kepada umat kebaikan, sampai akhirnya ketika takdir masing-masing mendapati ajalnya, kemudian ketika mereka nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka si preman tadi karena dilihat amalnya itu banyak yang buruk sehingga dia harus diseret masuk ke neraka. Sedangkan si orang alim tadi karena amalnya bagus, maka dia dikawal malaikat untuk diantarkan ke surga. Dalam proses dikawalnya orang alim tadi oleh malaikat menuju surga dan diseretnya preman ke neraka tadi, proses yang bersamaan si preman itu lihat si ulama tadi. Si preman itu berteriak, ya fulan, ya syekh, memanggil. Dan akhirnya orang alim tersebut mengenali suara itu. Kemudian ketika melihat orang ini yang pernah menolong dia di padang pasir, maka orang itu kemudian sujud dan dia minta kepada Allah Ta'ala untuk bisa memberikan syafaat kepada preman tersebut. Dan kata Allah Ta'ala, pegang tangannya, gandeng dia menuju surga. Keberkahan daripada orang yang dia itu punya jasa di depan seseorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pulang dari majelis ini, kita semuanya punya tugas. Jadikan diri kita nanti di akhirat pantas untuk ditolong oleh para aulia Allah wassalihin. Dengan apa kita bisa memantaskan diri kita agar nanti para aulia Allah wassalihin di akhirat, bahkan di dunia insya Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Insya Allah kita semua menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.